Oke, halo semuanya dan balik lagi ke YouTube channel namanya AI Coding Indonesia. Di sini gue bakal ngajarin dan sharing cara gue menggunakan AI dalam keseharian dan juga gimana cara buat aplikasi dengan AI secara cepat dan mudah ya. Gak mudah tapi ya cepat. Dan ini gue bakal sharing gimana cara gue buat aplikasi-aplikasi itu ketika weekends atau ketika gue lagi liburan dari kerjaan utama gue. Baru gue masih bekerja sebagai senior software engineer di salah satu multinational company yang ada di Indonesia. Jadi selama weekend itu biasanya gue sambil explore-explore dan buat aplikasi. Salah satunya adalah Nara AI. Jadi Nara AI ini adalah aplikasi untuk, coba kita cari aja ya. Nara AI. Nah ini aplikasi yang kalau misalkan lu sebagai bocah atau anak-anak SMP SMA yang lu mau nanya-nanya soal ya, itu nanya-nanya PR, nanya-nanya pertanyaan ya ke AI nanti bisa dijawab sini dan ini berbayar dan alhamdulillah sekarang itu revenue-nya kurang lebih keuntungan bersihnya mungkin sekitar 500.000 lah sampai 400 sampai 600.000 per bulannya. Jadi lumayan lah. Tapi mungkin dulu hit bisa sampai 1 juta sampai 2 juta gitu. Pas ketika pertama kali awal-awal. Sekarang gue udah nggak begitu maintain jadi itu bisa ngasilin sekitar 500 sampai 600.000 rupiah per bulannya. Jadi lumayan untuk kayak gue tinggal udah bisa kerja sendiri, terus gue bisa dapat transferan dari Play Store kayak gitu ya. Kemudian yang ini teman beasiswa ID, teman beasiswa ID itu adalah aplikasi untuk kalau misal lu adalah ingin mau daftar LPDP atau mau daftar beasiswa dan lu butuh untuk latihan interview pakai AI, itu lu bisa menggunakan teman beasiswa.id. Ini gue develop bersama teman gue dan ketika itu gue bisa sampai mencapai sekitar 1,5 juta per minggunya ya untuk dari hasil revenue dari teman beasiswa.id. Sekarang gue agak nggak tahu, udah agak lupa berapa karena teman gue yang ngurusin. Jadi ya, tapi gue buat ini juga mungkin bisa dicek teman beasiswa.id. Oke, jadi gue bakal ngejelasin gimana cara gue bikin aplikasi-aplikasi tersebut secara cepat dan kenapa gue bisa bikinnya itu sendirian gitu, nggak ada timnya dan segala macam, ngurus infra sendiri dan lain-lain. Oke, kenalin lagi, nama gue Zarvan dan gue sekarang sebagai software engineer di salah satu multinational company. Dan kenapa gue bisa kenapa bisa ngomong tentang ini? Yang pertama adalah gue udah buat pakai AI itu sejak 2020 dan gue itu punya 3 international publication di machine learning. Bisa cari nama gue di internet, ada publicationnya. Itu ketika gue lagi masih kuliah di Universitas Diponegoro, Undip di Semarang. Oke, chapternya adalah gue bagi jadi 3. Kenapa AI, kenapa harus sekarang, kenapa lu buat aplikasi AI apps, gimana caranya, dan yang terakhir adalah practical tipsnya kalau lu mau mulai buat aplikasi AI ya. Coba pertama, kenapa AI dan kenapa lu kesempatan ini tuh sekarang banget. Mungkin ini gue presentasinya tahun lalu, tapi sekarang tuh masih gitu ya. Jadi kenapa sekarang? Jadi yang terjadi sekarang ini adalah banyak perusahaan kayak OpenAI ataupun Anthropic yang mereka itu ingin bikin aplikasi bikin model yang bisa diakses oleh banyak orang gitu ya. Contohnya OpenAI. OpenAI itu lo tahu sendiri ya produknya kayak ChatGPT, GPT-4, GPT-4.1 itu model-model punyanya OpenAI. Sedangkan contoh model-model yang kanan ini adalah model-model punyanya Anthropic company yang namanya Optropic kayak Cloud 3.5, Cloud 3 Opus, Cloud 3.7 Sonnet dan lain-lain. Kalau lu lihat di OpenAI chart ini yang sebelah kiri, itu growth-nya itu gila banget dari tahun 2022-2023. Bisa lebih dari 900% gitu, yang mana ini agak gila ya. Yang artinya adalah banyak banget orang yang menggunakan OpenAI, yang mana use case yang dilakukan oleh OpenAI itu benar-benar dipakai sama orang gitu kan. Contohnya ChatGPT, lu pasti pakai ChatGPT juga. That's why ini tuh gede banget increase-nya. Apalagi sekarang gue nggak tahu revenue sekarang, tapi pasti gede juga gitu tahun 2025 gitu. Nah, ternyata di dunia ini ya, nggak cuman OpenAI doang nih yang dia ngerjain large language models atau model-model yang bagus itu. Nggak cuman ChatGPT doang, ada yang namanya Cloud 3.5 Sonnet contohnya ya, buatan Anthropic. Jadi banyak perusahaan yang berlomba-lomba nih untuk bikin model yang makin bagus, makin keren gitu ya. Contohnya ada Gemini punya Google, punya Facebook ada Llama, dan ini ada Anthropic ada Cloud gitu ya. Jadi kita hanya bisa melihat expecting itu to be progress ya, to be makin ke depan lagi. Dan OpenAI itu nggak sebagai state of the art. Sekarang itu kalau di benchmarking itu mungkin sekarang GPT-5 bakal jadi top of the benchmark again. Tapi mungkin kalau sekarang menurut gua untuk coding itu Cloud 3.7, Cloud 3
Trivive itu yang paling bagus gitu ya. Jadi ini saling lomba-lomba gitu. Oke. Nah, dengan adanya banyak perusahaan tadi ya kayak OpenAI ataupun adanya Anthropic yang mereka itu membuat model, mereka itu ngebuat modelnya itu bisa dipakai sama semua orang gitu. Jadi kita bisa panggil API ke OpenAI, API ke Anthropic untuk kita pakai langsung. Sehingga ini terjadi paradigm shift ya. Yang tadinya itu kita butuh data, infrastructure, algorithm untuk bikin model sendiri, kayak misalkan lu perlu a thousands data server dan komputer untuk buat model machine learning, kita sekarang itu bisa langsung pakai aja. Kayak contohnya ya, kita cek aja OpenAI API ya. Nah, kita langsung bisa pakai aja kayak ini punya gue, jangan yang punya gue dong. Kita lihat ini. Ini kita langsung bisa pakai pricingnya nih. Ya ini kita langsung bisa pakai GPT-4o1, GPT-4o1 mini, GPT-4o1 nano dengan pricing yang sedemikian rupa lah. Dan begitu pula juga dengan Cloud 3.5, Cloud 3.7 ada pricingnya sendiri. Tapi kita tinggal panggil API-nya, kemudian pakai itu models gitu. Nanti gue bakal jelasin lebih lanjut. Tapi ini tuh bener-bener kayak LLM resources atau sumber daya large language models ini itu benar-benar terdemokratisasi gitu. Gak seperti sebelumnya. Yang sebelumnya lu butuh infrastructure, data, algoritma untuk bikin model, lu butuh tim ya untuk lu training modelnya gitu ya. Lu butuh apa gitu ya, banyak orang, banyak capital, banyak duit yang dipakai buat infrastruktur, algoritma dan segala macam. Lu sekarang itu tinggal pakai aja nih LM models yang udah out of the box. Udah lu pakai, lu bisa pakai, lu integrate ke apps lu, udah bisa. Jadi kita tinggal panggil API aja kayak gitu. Nah, jadi nih ini gue secara kasarnya ya. Gimana caranya kita, bukan kasar, secara singkatnya, gimana cara benefits from this that paradigm shift yang mana sebelumnya adalah kita perlu banyak resources sehingga jadi tidak banyak resources adalah kita bikin AI apps aja. AI apps itu artinya, kalau ini definisi gue sendiri ya, itu Gen AI, whatever the LLM is, kayak contohnya OpenAI, Cloud, dan lain-lain, dengan specific knowledge kita. Misalkan lu mau buat, kayak you name it lah, lu bisa mau buat legal law file reviewer, lu mau punya kayak AI untuk menganalisis dokumen hukum gitu, bisa. Atau enggak homework solver, yang mana adalah lu mau bikin aplikasi buat anak-anak untuk ngerjain PR gitu, kayak yang gue buat untuk ngajarin menggunakan AI, itu bisa juga. Atau enggak lu mau buat AI interviewer kayak teman beasiswa, itu juga bisa. Ataupun AI buat asesmen sebuah karyawan gitu, itu juga bisa. Dan contohnya adalah teman beasiswa yang gue buat lagi, coba kita buka aja. Ini, itu tuh aplikasi untuk lu mulai interview, kemudian setelah interview lu jawab pertanyaan, kemudian lu bisa dapat analisis dari AI kayak gitu. Jadi teman beasiswa sendiri adalah Cloud AI, yang mana kita pakai Cloud, kemudian ditambahkan dengan scholarship interview knowledge, yang mana kita kerjasama sama awardee LPDP, awardee scholarship, Cloud scholarship, untuk kayak kita nge-train si AI-nya untuk lebih spesifik yang ke kita yang kita mau gitu. Dan kalau lu punya specific knowledge, any specific knowledge, lu bisa pakai ini untuk apapun lah. Kayak ya legal, bisa lu ada di ranah legal, lu bisa legal law file reviewer. Kalau lu di ranah pendidikan, lu bisa untuk ngajarin guru dan segala macam. Dan karena sudah terdemokratisasi, jadi semua orang tuh bisa buat. Jadi nggak kayak lu butuh tim banyak gitu. Bahkan gue buat teman beasiswa tuh sendiri gitu. Jadi bisa. Oke, terus mungkin kayak ada yang bilang, kenapa nggak pakai ChatGPT aja gitu ya? Karena kan ChatGPT kan bisa digunakan untuk apapun ya. Dan mungkin kayak, oh ini hot saya pas dibuka, oh ChatGPT proper ya. Tapi menurut gue sendiri, right design, bener-bener desain yang bagus, UX yang bagus, copywriting yang bagus, marketing yang bagus, itu tuh penting gitu. Jadi nggak bisa lu cuman pakai chat interface doang gitu. Jadi nggak semuanya itu bisa pakai chat interface. Dan nggak semuanya itu pakai GPT gitu. Making it accessible ke orang itu juga penting. Jadi kayak misalkan lu tuh adalah itulah mengapa contohnya Nara AI itu laku dan ada yang make gitu contohnya. Karena itu tuh accessible, mempunyai user interface yang bener-bener emang ini buat ngerjain PR gitu dengan copywritingnya bener. Itu tuh bisa jadi sesuatu produk. Sebenarnya kalau misalkan mahasiswa make ChatGPT juga
kurang lebih sama, mungkin gue ada tambahan prompt supaya lebih akurat, tapi kurang lebih tuh mirip-mirip gitu. Tapi kan dengan UI yang lebih bagus. Kemudian di sini ada bisa sharing juga terkait soal-soalnya, bisa ada kalau dia pekerjaan matematika dia ada komputasi yang lebih kayak gitu-gitu, gue tambah-tambahin fitur-fitur lain, itu jadi banyak orang yang mau beli juga gitu. Jadi making accessible itu penting, the right UX, copywriting, marketing juga penting gitu. Dan kalau lu pikir-pikir lagi bahwa typical SaaS kayak software as a service itu juga sebenarnya API ditambahin database wrapper. Jadi kalau punya gue itu ChatGPT wrapper, tapi kalau SaaS kayak contohnya apa ya? Kayak SaaS untuk sistem informasi itu kan sebenarnya juga API ditambahin database wrapper semacam itu kan. Oke. Oke, sekarang chapter kedua adalah gimana cara gue bikin AI aplikasinya. Ya, pertama adalah lu harus cari ide dulu, mungkin bisa cari yang lu pengen tak. Lu ngelihat masalah di sekitar lu kayak, oh, kalau yang teman bisa contohnya, oh, kayaknya nggak ada deh AI interview, dan kebanyakan orang juga mungkin orang introvert dan kayak gak suka kalau interview latihan sama orang, sama kemudian juga kita lihat ada sebenarnya ada bisnis terkait interview mock up ini tapi dengan orang manusia asli, kemudian kita buat AI-nya aja kayak gitu. Atau enggak ya Nara, gue ngelihat bahwa kenapa orang-orang masih pakai Brandly.com, padahal tuh AI itu most likely bisa ngejawab soal-soalnya kayak gitu. Atau enggak lu bisa, itu kan dari persepsi gue, jadi banyak banget problems yang bisa lu cari di sekitar lu. Cara lain adalah lu bisa bikin spin-off dari Product Hunt atau Play Store. Kayak lu cari Play Store, Product Hunt, kemudian lu bikin spin-off aja kayak, oh lebih murah, lebih bagus gitu ya. Kemudian make the iteration so fast that it will be nonsense to not do it, no need to do survey and etc. because karena barrier untuk ngebuatnya aja kecil banget dibandingkan lu mesti survei dulu, oh produk gue mesti bagus ya gitu ya, atau oh gue mesti bikin Google Form dulu terus gue cari tahu ini bagus apa enggak, itu buang waktu. Mendingan lu coding terus lu bikin aplikasinya kayak gitu, itu lebih cepat dan lebih tahu feedback dan apakah nih produk bisa jadi apa enggak. Sebenarnya sebelum Naraya dan teman beasiswa gue bikin banyak aplikasi yang benar-benar gak laku, jadi ya adalah kayak gitu. Jadi menurut gue ini point tag-nya adalah langsung aja dibuat gitu ya, nggak perlu lu survei atau bikin segala macam untuk yang menghambat lu untuk coding langsung. Jadi code it kemudian langsung deploy kayak gitu. Jadi kalau gue dari teman beasiswa sendiri, kita ngelihat ada yang pertama di sini ada semacam ini ya kayak opening gitu. Oh ternyata banyak nih ada orang-orang yang dia itu bikin kayak platform untuk dia interview tapi secara dengan dengan manusia gitu ya. Jadi better udah kayak bisa buat AI deh untuk kita buat, karena kalau dilihat di sini ada juga nih apa aplikasi interview tapi di luar negeri gitu ya untuk interview pekerjaan. Ya udah kita gabungin aja terus kita bikin ide, ya udah jadi temanbeasiswa.id kayak gitu. Oke, let's say lu udah punya ide, terus gimana cara buatnya, ya kan? Dan next. Oke, ini adalah semacam oversimplified diagrams dari AI apps ya. Jadi kalau lu lihat secara umum, kita kan kalau bikin software itu ada front end, ada back end-nya, ya kan? Jadi this is oversimplified banget. Dari user interface, kita langsung contohnya nih, contohnya adalah ada input dari user. User bakal ngasih ke backend kita, ini backendnya, yang gede ini yang warna kuning ini adalah backend kita, ngasih input dari user. Kemudian di backend kita ada yang kita lakukan namanya prompt engineering, yang mana yang dari input dari user kita olah sedemikian rupa sebelum masuk ke LLM ataupun Cloud AI ataupun ChatGPT. Gue bilang kayak, kamu adalah AI interview evaluator, improve this answer, atau enggak tolong berikan tolong berikan penilaian terkait jawaban dari kandidat ini dalam menjawab interview bla 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 bla. Jadi sebelum ke LLM-nya kita kasih tahu dulu, oh ini tuh tugas dari LLM-nya atau AI-nya tuh apa gitu ya. Dan setelah itu baru LLM-nya jawab, kemudian kita balikin ke front end kayak gitu. Jadi sesingkat itu aja, jadi nggak perlu ribet-ribet sebenarnya bikin AI. Contohnya Nara AI deh. Nara AI adalah kan aplikasi untuk
jawab-jawab soal. Jadi udah ini dari input dari user yang contohnya adalah mungkin pertanyaannya inilah proyeksi vektor oktagonal bla 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 bla. Nanti ditambahin aja di promnya ke sebelum masuk ke AI kayak bilangin jawab jawaban ini dengan lengkap dan dengan langkah-langkah yang banyak yang panjang gitu contohnya. Nanti dia bakal jawab dengan langkah panjang. Tapi kan usernya nggak nulis itu dong. Kita yang nulis itu di backend kita. Kayak gitu. Jadi intinya mudah sekali. Dari front end kita komunikasi dengan back end, kita ada user interface, kita input, kemudian kita lakukan sedikit prompt engineering. Kemudian masuk ke setelah prompt engineering ini kita masukin ke LLM. LLM-nya dapat output, outputnya kita balikan ke front end kayak gitu aja. Nah, ini dia yang mungkin ini adalah leveling dari LLM wrapper. Jadi ini ini ngejelasin yang sangat singkatnya adalah seperti ini. Tapi makin berkembangnya aplikasi lu akan makin tinggi dalam artian kompleksitasnya. Mungkin lu butuh lebih banyak database dan segala macam. Ini gue mau ngejelasin sedikit. Jadi yang pertama adalah prompt engineering. Jadi sebatas kayak yang tadi. Yang cuman sebelum masuk ke LLM kita lakuin prompt engineering dulu. Ada juga prompt engineering tambahin catching context. Jadi kita tambahin catching mechanism sehingga kalau datanya banyak nanti cost-nya itu semakin sedikit. Karena kita ada data yang kita catch. Kemudian ada fine tune model. Ini udah ada next level. Jadi kalau lu punya dataset, lu bisa upload ke dataset ke OpenAI, nanti di fine tune supaya modelnya itu bisa semakin bagus dalam menjawab use case lu. Terus ada using retrieval augmented generation. Jadi ini adalah semacam RAG namanya untuk kayak ngambil data dari third parties. Nanti gue bakal jelasin lebih lanjut. Kemudian ada host your own open source model. Kalau lu butuh extend di mana lu butuh yang namanya apa ya? Lu butuh model yang benar-benar spesifik, lu nggak cukup pakai OpenAI atau Cloud, lu bisa bikin sendiri dan lu bisa cari open source models yang udah bertebaran di Hugging Face. Atau yang keenam, ini udah ekstrim banget, lu bikin dan develop models lu dari scratch kayak OpenAI. Tapi ini nomor 6 ini udah ekstrim dan nggak mungkin kita lakukan sih. Oke. Ini ada beberapa prompt engineering yang bisa kita lakukan ya. Ya. Jadi ada beberapa yang kayak contohnya lu bisa mengclassify suatu teks kayak misalnya ada input blog gitu ya. Terus nanti kita bisa melakukan kategorisasi kayak oh ini kategori blognya itu apa sih, teknologi, lifestyle atau education, atau enggak kita sentimen analysis. Kayak misalkan kita mau bikin customer CS semacam CS bot. Kemudian kita mau nganalisis sentimennya kayak terus nanti kita kasih tahu apakah customer dengan review ini nanti kita masukin hasil reviewnya di sini positif, negatif, or netral. Nanti si outputnya atau si AI-nya bakal jawab positif, negatif gitu. Dia bisa analisis sentimen. Atau kita mau rewriting konten, jadi misalkan ada konten yang kurang technical tapi kita mau bikin lebih technical lagi, atau enggak dari sangat technical kita mau buat jadi lebih beginner lagi, kita bisa melakukan rewriting content. Kita bisa summarize information. Let's say ada sebuah YouTube-nya kita bisa parse teksnya, kemudian nanti kita bisa bilang kayak summarize this kayak transkrip dari YouTube videos itu menjadi beberapa paragraf, nanti kita bisa summarize gitu. Itu kan penting ya. Dan sekarang udah banyak banget orang yang ngelakuin itu. Kita bisa insert information dan drafting a response dan lain-lain. Pokoknya banyak banget use case yang kita bisa lakukan hanya dengan prompt engineering aja. Jadi kalau lu punya ide bisa langsung dipakai. Dan ini ada prinsipalnya sebenarnya prompt engineering itu bukan ini namanya aja prompt engineering, tapi itu sebenarnya ya being able to communicate clearly in writing aja. Karena kita anggapnya itu AI itu gak pintar-pintar amat. Kita anggapnya itu AI itu bodoh. Jadi semakin kita bisa clearly ngasih tahu AI-nya dengan konteks sedemikian rupa, makin banyak konteksnya, makin bagus dan akurat jawabannya. Jadi the art-nya itu tuh kita harus bikin instruksi yang benar-benar clear dan ada konteksnya dan efektif structure-nya. Jadi abis ini kayak gitu. Ini contoh beberapa prompt engineering example. Yang pertama adalah zero shot learning. Jadi contohnya kayak gini ya, kayak sebagai interviewer, tolong evaluasi kandidat respons di respons ini. Kemudian kita masukkan kandidat responsnya. Kemudian provide constructive feedback based solely on the response your feedback. Kemudian nanti klik enter, nanti masuk ke LLM. Ini tuh udah masuk LLM. Jadi ini yang dilakukan prompt engineering. Jadi ini prompt ini bakal dimasukin ke LLM, terus nanti dijawabkan. Nah, jawabannya itu akan berdasarkan kandidat response, karena kita masukkan juga kandidat responsnya di sini. Dan ada juga few shot learning.
Dimana kita kasih tahu, oh contoh-contoh dari jawaban atau feedback yang bagus tuh kayak gini, expel 1 gini, expel 2 kayak gini. Nah, your feedback gimana nih berdasarkan candidate response-nya kayak gitu. Jadi ada zero shot learning yang mana si AI-nya bisa kasih tanpa ada pelatihan dulu, tanpa ada sampel-sampel jawaban yang benar, sedangkan few shot learning itu yang dia ada jawaban-jawaban yang benarnya dulu kayak gitu. Oke. Contoh lain adalah kayak gini, kayak prompt engineering untuk gue nilai sampel interview. Kita bilang, kamu adalah expert essay reviewer untuk LPDP. Kemudian ini adalah indikator-indikator utamanya. Tolong berikan penilaian untuk ini original essay-nya dan ini feedback dari AI-nya yang sebelumnya gitu ya. Nah, itu langsung jawab aja. Tolong jawab dengan numerik aja, jangan ada tambahan teks. Jadi gue bakal minta untuk bikin skor aja nih dari hasil AI-nya kayak gitu. Dan ini kalau lu lihat nanti jawabannya itu akan berupa angka 1 doang. Karena kita udah secara eksplisit bilang, oh kita minta nomor aja ya, skor aja tanpa ada teks dan lain-lain kayak gitu. Dan mungkin ini phase 1 yang mana ini cukup simpel. Jadi kita langsung aja bikin form, kita tembak langsung ke LLM. Ini terjadi di backend kita kayak gitu. Jadi ini tuh yang gue jelasin sebelumnya yang bagian sini. Jadi prompt engineering kita ngelakuin enhance prompt bagian sini. Oke, selanjutnya adalah prompt engineering with caching. Oke, let's say lu mau buat Q&A artikel. Jadi lu mau berdasarkan suatu artikel, kita mau buat semacam Q&A chatbot gitu ya. Jadi instead of kita itu harus input artikelnya, kan artikel tuh biasa panjang banget ya, kayak ada mungkin 10.000 kata. Instead of kita 10.000 kata kita masukin ke LLM secara terus menerus, kita bisa pakai caching. Jadi kita bisa tinggal tambahin aja kalau di cloud ini cache control type ephemeral, kemudian anthropic beta bla bla ini. Dan kita bisa ketika kita mau tanya lagi kayaknya dengan artikel konten yang sama, itu karena kita udah cache nanti akan lebih murah hasilnya. Jadi bisa cost reduction up to 90%, latensinya 85%, dan kita bisa performance-nya juga akan lebih bagus karena inclusion dari konteks dan examples tanpa ada performance penalties. Jadi udah makin murah makin bagus juga hasilnya. Jadi kalau lu punya use case di mana lu butuh artikel yang panjang-panjang, lu bisa pakai cache control ini atau pakai caching. Dan ini gue tes itu bisa reduce kayak time save-nya itu sekitar 30% dari segi latensi dan 63% dari segi cost. Atau enggak lu butuh kayak lebih use case yang lebih spesifik lagi. Biasanya untuk kayak sesuatu yang contohnya hukum lah atau enggak kedokteran yang mana lu butuhnya itu benar-benar spesifik jawabannya. Jadi lu bisa nge-train dengan menggunakan OpenAI models. Jadi lu bisa masuk ke OpenAI dashboard, terus lu bisa langsung upload aja datasetnya, masukin ke sini dalam bentuk JSON, terus nanti lu upload, nanti ada sistem fine tune-nya, lu save, kemudian nanti lu bisa pakai modelnya kayak gitu. Ini simple banget, terus nanti modelnya itu bisa langsung lu pakai. Dan ini contohnya gue langsung pakai, gue udah coba fine tune, pakai data yang sangat kecil ini. Kemudian gue langsung pakai, ini pakai yang pakai typical, yang mana adalah ketika gue bilang I don't have user for my SaaS, itu jawabannya ini. Sedangkan kalau misalkan yang model gue train, itu adalah ketika gue bilang I don't have a user for my SaaS, gue bilang plenty of room growth and new users to discover the value of your SaaS gitu katanya. Jadi intinya adalah dia bakal bakal ngelihat pattern dari kalau ditanya apa jawab apa di sini, sehingga jawabannya akan similar atau mirip dengan yang kita train sebelumnya. Oke, ini next levelnya. Jadi next levelnya adalah kita pakai RAG namanya, yaitu Retrieval Augmented Generation. Jadi contohnya gini ya, ini kayak mungkin gue jelasinnya agak singkat tapi moga-moga bisa dimengerti. Jadi let's say lu punya namanya adalah vector database. Jadi vector database artinya adalah database yang berbentuk vektor yang mana ini cepat untuk dicari gitu ya. Dan lu bisa buat vector database dari apapun itu. Contohnya kayak lu mau ngubah PDF lu jadi vector database itu bisa. Lu mau ubah website lu jadi vector database itu bisa juga. Nanti itu ada namanya encoding untuk dari kata-kata ke vektor kayak gitu. Nah, jadi dengan vector database lu bisa lookup sesuatu secara cepat. Let's say ini gini nih.
let's say lu punya vector database dari suatu event namanya fly. Contohnya ini adalah di sini adalah guidebook atau panduan dari event-event yang terjadi selama tahun 2025 gitu ya. Di database lu tuh ada event-event yang terjadi di tahun 2025 gitu ya di sini. Di vector database. Kemudian lu mau nanya apa yang terjadi di fly 2024 itu apa gitu ya. Terus nanti lu bisa langsungin sini dan ini tuh bakal dijadiin vektor juga kata-katanya. Kemudian bisa langsung nyari di vector database secara cepat. Kemudian dia bakal ngasih teks-teks yang relevan dengan query lu. Jadi bakal mencari similarity index-nya yang mirip. Kemudian konteksnya bunch of context yang ada di sini dia masukin ke sini. Kemudian dimasukin juga pertanyaannya secara pertanyaan originalnya langsung gitu ya. Kayak langsung kemudian masukin LLM, nanti langsung jawab, bisa either lu pakai OpenAI Cloud, nanti based on konteksnya udah didapat dan pertanyaannya nanti langsung dijawab. Oh, fly itu ada di 3-4 September di Jakarta kayak gitu contohnya. Jadi ini tuh bisa banget untuk lu lakukan dan ini cukup mudah gitu. Lu bisa pakai vector database ini, lu bisa pakai PDF atau apapun itu kayak gue bilang sebelumnya. Kemudian ini ada beberapa tips untuk prompt engineering. Pertama gimana cara buat modelnya, lu bisa eksperimen. Kemudian bisa benchmarking juga. Kayak contohnya kalau untuk coding itu paling bagus kan Claude 3.7, Claude 3.5 Sonnet. Dan gimana untuk evaluate your prompts ya? Karena banyak caranya. Menurut gue caranya adalah ya udah Pak langsung di code lu langsung deploy aja terus lihat orang make. Lu bisa pakai like dislike kayak di Nara, lu bisa buat AI untuk evaluate your prompt again, lu bisa lihat user reviews, lu bisa evaluate answer untuk real use case-nya dan lain-lain. Kemudian how to reduce cost ya. Jadi yang pertama either lu bisa pakai cheaper models, yang mana sebelumnya itu cost untuk Nara itu gede banget, tapi semenjak ada GPT-4o mini, gue pakai GPT-4o mini sekarang, dan itu bisa reduce cost yang sangat signifikan. Seperti itu. Kemudian ini adalah text-tagnya, dan ini gratis semuanya, lu bisa screenshot atau apapun itu. Jadi gue pakai TB untuk S3 storage providernya, backendnya pakai Pocket Base, hostingnya pakai Railway, tapi sekarang gue pakai VPS sendiri, namanya Coolify. Kemudian analytics ini pakai PostHawk, ini Shorebird untuk over-the-air update, Flutter untuk mobilenya, payment subscription pakai Revenue Cat, Firebase untuk remote config, Crashlytics segala macam, OpenAI untuk large language modelsnya kayak gitu. Jadi mungkin bisa di screenshot atau apapun itu, lu mau bisa terinspirasi juga dari stack-stack ini. Dan ini untuk teman beasiswa yang selalu gue pakai untuk gue buat aplikasi web baru. Gue pakai Drizzle untuk ORM-nya, yang mana ini sangat gampang untuk dipakai. Neon, sekarang gue udah nggak pakai Neon, jadi gue hosted database sendiri. Kemudian OpenAI untuk LLM-nya, Clark buat authentication. Ini menurut gue Clark itu bener-bener enak banget dipakai dan mudah banget. Dan selama lu penggunanya nggak nyampe 50 ribu per bulan, lu bisa masih pakai ini gratis. Hostinger buat domain. Kemudian juga gue pakai Analytics pakai PostHawk, Next.js buat framework, dan gue pakai payment gateway-nya pakai Midtrans ya. Mungkin ini gue bakal nge-sharing sedikit kenapa gue pakai Pocket Base. Jadi Pocket Base itu adalah semacam Firebase tapi alternatifnya Firebase, dan ini bisa kita deploy secara mudah. Dan menurut gue ini Pocket Base itu saking lightweight-nya, karena gue nggak butuh semua fitur yang ada di Firebase, sehingga Pocket Base itu sangat relevan dan baik untuk gue pakai. Lu bisa let's say lu mau bikin database, lu tinggal bikin aja setup skemanya, kemudian lu bisa langsung fetching datanya pakai kayak gini. Langsung jadi itu API call-nya. Lu bikin table, terus langsung jadi curut API-nya. Itu kan mudah banget. Kemudian kalau in case lu butuh custom API yang ada logic customnya juga, lu bisa juga pakai. Contohnya ini ada beberapa cron job untuk yang gue lakukan, kayak untuk ngereset kuota, atau untuk nerima webhook dari payment, lu bisa pakai semacam API customnya. Kemudian ini juga ada untuk front end gue ngerasaranin pakai yang namanya Cloud AI. Jadi Cloud AI sendiri udah bisa dipakai untuk front end. Jadi let's say lu mau bikin yang bagus gitu ya, chat front end yang bagus, itu gue cuma menggunakan beberapa kali prompt udah cukup oke gitu hasilnya. Tapi sekarang udah banyak banget aplikasi lain kayak v0.dev. Gue kasih tahu satu-satu ya, v0.dev
Ya kan? Ini bayangin lu bisa bikin aplikasi ini dengan prompting doang. Kayak gimana nih? Ini apa nggak jalan? Oke, mungkin yang kayak inilah. Kita cek. Atau enggak Tempo Labs, ya. Tempo Labs. Ini mudah juga makanya. Nah, kayak gini. Ini frontend kan? Udah jadi nih, guys. Bagus lagi hasilnya kan? Itu hanya dengan prompting saja. Itu jadi mudah sekali buat untuk frontend. Dan jangan lupa buat money. Jadi contohnya kalau Narea itu pakai Revenue dan kita langsung kita cuma kasih free itu 1 kali pertanyaan, sisanya bayar. That's why banyak siswa yang mau bayar. Kemudian untuk teman besok kita pakai Midtrans gitu. Jadi menurut gue kita harus buat user itu bayar as soon as possible. Karena kalau misalnya nggak bayar itu karena cost LLM-nya kan mahal ya untuk kita buat kita pakai gitu. Jadi harus buat itu langsung bayar aja langsung. Kemudian gue udah coba pakai AdMob tapi itu ternyata pay nothing, jadi better gak usah pakai AdMob. Kemudian nggak perlu ada freemium, limited free credit oke, kayak Nara itu 1 kredit, tapi jangan ada freemium lah, kayak itu buang-buang uang juga gitu. Jadi berarti kan, jadi kalau misalnya kita taruh paywall di depan itu berarti kan orang tuh either mau pakai apa enggak. Kalau misalnya nggak mau pakai, ya udah nggak usah bayar, lu nggak usah pakai aja gitu. Kemudian ada personal tips on creating the apps itself ya. Jadi ada beberapa aplikasi gue yang nggak ada no usernya. Jadi setelah gue refleksi, yang pertama kesalahannya adalah jangan buat aplikasi yang benar-benar overcomplicated atau arsitektur yang nggak akan ada orang yang pakai juga anyway gitu kan. Kemudian fokus di satu fitur aja. Contohnya ya kayak dark light feature itu opsi untuk mode gelap, mode terang itu nggak penting gitu. Ngapain lu buat gitu, buang waktu doang. Itu dan nggak usah buat fitur yang nggak begitu penting gitu ya. Buat fitur yang penting aja yang benar-benar ketika orang masuk ke aplikasinya, oh gue tahu nih aplikasi ngapain dan gue butuh nih aplikasi untuk bisa nyelesain problem gue gitu. Yang jadi butuhin itu problem solver, bukan kayak ada fitur contohnya pindah bahasa. Kalau lu marketnya Indonesia, ngapain lu bisa bahasa Spanyol contohnya, atau enggak lu butuh mau interview contohnya gini ya, ngapain gue buat dark dan light mode di teman beasiswa ya kan, sedangkan di teman beasiswa itu ya udah untuk orang mau interview, bukan untuk mau lihat website ini jadi gelap. Ini ya apa mode gelap gitu, website ini jadi gelap buat apa gitu kan. Jadi dan sebenarnya tuh kebanyakan user tuh nggak peduli gitu, kayak lu pakai AI mau pakai nggak pakai AI mau pakai apa kayak gitu ya, bebas gitu ya. Mereka hanya mau solve their problems. Dan sekarang kebetulan aja dengan ada AI itu bisa banyak problems yang kita bisa solving kayak gitu. Mungkin ini ada beberapa tips lagi kalau lu mau buildingnya solo. Pertama, jangan over engineering kayak gue bilang tadi, jangan buat dari scratch. Cari aja boilerplate. Contohnya gue buat teman beasiswa kayak sekedar 3 hari 4 hari karena gue cari boilerplate yang ada di GitHub. Kemudian juga nggak perlu buat tes, kita langsung aja ship it to prod. Jangan perlu ada staging environment, karena buat apa coba? Kita nggak ada QA, nggak ada tester, jadi langsung aja pakai production aja. Pakai JavaScript, jangan pakai TypeScript, karena TypeScript itu type safety untuk kondisi lu mau building solo itu nggak begitu penting, karena belum tentu produk lu laku juga gitu. Jadi buat apa maintainability kalau produknya nggak laku anyway, ya. Kemudian avoid shiny tag, jadi fokus di tech stack aja. Kalau gue sekarang itu mobile Flutter, kalau web Next.js ya. Kemudian nggak perlu git branch, ngebuat apa, langsung aja ship prod. Kemudian make it easy to repeat. Jadi kalau lu punya boilerplate yang bagus, ya udah lu pakai aja terus menerus. Kemudian kayak Nara buat viral feature, itu kayak referral, tuh lu bisa pakai Instagram, Google Ads, dan nomor terakhir adalah pakai AI secara intensif, dalam artian kalau lu ada nemu tips baru dengan menggunakan AI yang bisa membuat lu produktif, lu bisa, dan harus challenge AI-nya karena AI-nya itu bisa membuat output yang salah juga kayak gitu. Jadi lu harus pakai AI secara intensif, lu bisa belajar cara pakai AI, cara vibe code, dan ini bisa boost produktivitas lu juga. Oke, untuk teman beasiswa gue ngelihat ada ini kan contohnya nih, ada tutorial gimana cara buat interview application untuk menggunakan AI. Terus gue langsung kayak, oh gue langsung bisa pakai, gue bisa ikutin tutorialnya, terus gue bisa langsung spin off produknya ke teman beasiswa terus dapat duit kayak gitu.
Jadi gue cuman cari di YouTube, cari tutorialnya, cari code base-nya, kemudian gue pakai secara cepat. Kemudian other thing ya, apa AI untuk bisa dipakai? Yang pertama adalah kalau lagi kerja, lu bisa pakai buat unit test, lu bisa buat modify UI, lu bisa buat untuk good marketing, untuk kayak bikin copy marketing, lu bisa insight suatu analytical data, lu bisa ideate juga kayak, oh gue mau bikin ide ini, kemudian back and forth, oh dikasih ini sama, oh menurut AI-nya bagus nggak gitu-gitu. Jadi ini kesimpulannya adalah ini tuh benar-benar mudah dan lebih cepat untuk lu ngebuat things itu solo, terutama karena sekarang lu bisa dapat banyak macam asisten dari AI, mulai dari marketing, coding, strategi. Jadi intinya adalah kita buat AI menggunakan AI kayak gitu. Dan menurut gua, prediksi gue 7 sampai 10 tahun lagi AI itu udah bisa buat aplikasi yang lu bahkan nggak perlu ngoding, yang mungkin udah scalable. Jadi sekarang ini waktunya bukan 7 atau 10 tahun lagi. 10 tahun lagi orang-orang udah nggak butuh engineer lagi. Jadi mumpung kalau lu sekarang itu engineer, lu bisa pakai ini, cara-cara ini. Oke, mungkin itu aja. Ship it now. Sekarang itu lu bisa lihat YouTube gue di AI Coding Indonesia, dan kalau mau baca Medium gue di Zarnagar04. Thank you. Mungkin itu aja. Gue bakal nextnya bisa subscribe channel ini, dan gue bakalan nge-sharing terkait gimana cara gue menggunakan AI secara keseharian ya. Mungkin ini adalah the long form videos, yang mana ini adalah pembukaan dari channel ini. Dan kenapa gue buat channel ini adalah gue pengen ngebantu untuk orang-orang itu menggunakan AI untuk keseharian. Karena kayaknya jarang YouTube channel yang fokus terkait hal ini. Oke, thank you guys, bye-bye.